Presiden Joko Widodo bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DKI membahas penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Presiden meminta percepatan vaksinasi dan peningkatan kedisiplinan warga selama PPKM Mikro. Agenda yang berlangsung secara tertutup ini dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, Ketua DPRD DKI, Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, dan jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Selesai pertemuan, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyebut Presiden menargetkan 85% lebih warga DKI harus segera divaksinasi. Di sini Presiden meminta kepada masyarakat Jakarta, ya seperti daerah-daerah yang padat itu harus cepat divaksin dan targetnya Pak Presiden juga minta kepada Jakarta untuk di atas 85%. Presiden mengarahkan kepada kita ya perlu tindakan lapangan. Jadi kalau saya melihat Gubernur, kami, Pangdam, Kapolda itu harus banyak di lapangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengajak ulama di Bangkalan, Jawa Timur melawan COVID-19. Mahfud juga berpesan agar protokol kesehatan benar-benar dijalankan untuk melawan virus corona. Kedatangan Menteri Koordinator Polhukam bersama Gubernur Jawa Timur di Bangkalan disambut ulama dan tokoh masyarakat di Aula Ratoh Ebu Bangkalan. Kepada para ulama Bangkalan, Mahfud meminta bantuan agar menyampaikan kepada masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Menurut Mahfud, peran ulama dan tokoh masyarakat sangat penting. Apalagi di Bangkalan, masyarakat sangat menghormati ulama. Saya berterima kasih kepada para ulama Bangkalan, tokoh masyarakat Bangkalan, bupati Bangkalan, dan seluruh jajarannya yang telah berkumpul di sini untuk membawa kepada kita bahwa COVID itu harus kita lawan. Karena itu mengancam kehidupan kita, mengancam kita kehidupan sosial, politik, dan terutama ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai lonjakan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia akibat kesalahan banyak pihak, terutama pelanggaran larangan mudik Lebaran. Luhut meminta kesadaran seluruh pihak termasuk pemimpin daerah membantu pemerintah menekan penyebaran COVID-19. Menaiknya eksponensial dengan adanya masuk varian Indian ini supaya kita juga sama-sama kesempatan ini berkaca, inilah kesalahan kita rame-rame. Pemerintah sudah habis-habisan minta supaya kita jangan stay at home, tidak mudik. Kemarin kita rame-rame, ya ini sekarang buahnya. Jadi semua kita harus melakukan perenungan. Kalau kita sebagai pemimpin ini tidak memberikan contoh, ini dampaknya seperti sekarang ini. Banyak korban yang tanpa kita sadari langsung atau tidak langsung akibat kelakuan kita sendiri. Lalu bagaimana Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet bersiap menghadapi lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Diana Valencia. Diana, seperti apa Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet menambah kapasitas menghadapi lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta? Ya, Friska, benar sekali. Pihak RSDC Wisma Atlet memang sudah menambah jumlah tempat tidur ataupun kapasitas pasien per kemarin. Yakni yang sebelumnya bisa menampung sekitar 5.994 pasien, per kemarin ini bertambah sekitar 2.000 tempat tidur, yakni bisa menampung sekitar 7.900 pasien. Yakni yang biasanya dalam satu ruangan ini bisa menampung 2 orang, ditambah tempat tidurnya yakni menjadi 3 orang sehingga bisa menampung lebih dari 7.000 pasien. Selain soal skema penambahan tempat tidur, ada sejumlah skema lainnya yang sudah disiapkan guna memaksimalkan kesiapsiagaan mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta. 3 skema tersebut, yang pertama adalah penambahan jumlah tenaga kesehatan. Beberapa waktu lalu disampaikan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang menjadi sukarelawan di sini ini jumlahnya sekitar 2.000 orang, tapi per kemarin ini ditambah lagi, yakni terdiri dari 150 dokter dan juga 200 perawat. Kemudian skema kedua ini adalah kesiapsiagaannya ditambah dengan mengoperasikan Tower 8 Wisma Pademangan. Rencananya Wisma Pademangan Tower 8 khususnya baru akan dioperasikan 2 hari mendatang, tetapi sejak kemarin sampai dengan hari ini sudah ada tinjauan yang dilakukan
guna mempersiapkan Tower 8 ini untuk menampung kurang lebih 1.500 pasien tanpa gejala COVID-19. Kemudian yang ketiga skemanya adalah menambah triase. Kalau misalnya kita ingat, Friska dan juga saudara, beberapa waktu lalu ini sempat viral video ambulans yang mengantre untuk masuk ke RSUD Wisma Atlet, dan hal itu memang sempat dibenarkan oleh pihak pengelola, dan hingga sampai saat ini pun juga kondisinya masih kurang lebih sama, karena memang masih cukup banyak puskesmas yang merujuk pasien-pasien bergejala ringan sampai dengan sedang dan juga penyakit bawaan ataupun komorbid ini ke RSUD Wisma Atlet. Triasenya ditambah, Friska, yang tadinya hanya ada satu. Triase ini merupakan lokasi proses penyeleksian pasien prioritas IGD. Tadinya hanya ada satu, tetapi ditambah jadi 3, yakni masing-masing ada di Tower 4, 5, dan juga 6. Kurang lebih skema dan juga antisipasinya seperti itu, Friska. Diana Valencia, langsung dari RSDC Wisma Atlet Jakarta.